Halo, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Boleh dibantu dulu nih sebelum kita mulai. Apakah suara saya terdengar? Boleh dibantu di chat konfirmasinya apakah suara saya jelas? Oke, jelas ya. Nah, sebelum kita memulai untuk webinar pada sore hari ini, kita akan belajar mengenai teknik scalping di gold gitu ya, bersama dengan nanti teman saya. Nah, saya mau kenalan-kenalan dulu nih, karena ada dari beberapa yang ikut ini adalah member-member E-Club dan juga belum member E-Club. Nah, mungkin saya mau kenalan dulu, Bapak Ibu ini sudah member atau belum nih? Kalau misalnya sudah, bisa langsung chat ke kolom chat, sudah, terus dari mana aja asalnya. Kalau belum, tulis belum, terus asalnya dari mana. Boleh langsung aja ke kolom chat ya, biar kita bisa saling kenal satu sama lain nih. Dari asalnya Bu Hendy belum ya? Dari mana nih asalnya? Dari Surabaya. Wah, mantap. Ada banyak nih yang udah join. Dari BSD, Pak Jeffrey, mantap. Ada Pak Setiawan, belum dari Jogja. Pak Randif, sudah dari Tangerang. Bu Yuniar, mantap, asal Jogja. Sudah ke asal Jakarta, mantap. Wah, rata-rata sudah member juga ya berarti ya yang ikut untuk webinar kali ini. Berarti pengen banget belajar juga teknik yang lain, yaitu teknik scalping, tentunya di gold gitu ya. Gimana caranya kita lihat dari sudut pandang dari trader yang lain, yaitu nanti teman saya yang akan sharing-sharing nih tentang cara dia, gimana caranya dia scalping di gold gitu ya, ataupun di market lain seperti Nasdaq dan lain-lain gitu ya. Terima kasih juga buat yang belum bergabung, sudah mengikuti webinar ini. Semoga nanti ilmunya bisa diambil, bisa dipergunakan, jadi tradingnya juga bisa lebih optimal. Selamat datang buat semuanya nih, selamat sore. Kita mau siapin waktu kurang lebih sekitar 1 jam untuk kita nanti bisa belajar tentang scalping itu gimana. Nanti juga ada praktis langsung gitu ya bersama dengan Pak Hadi Jumaidi. Tapi sebelumnya saya izin share screen dulu. Saya mau memperkenalkan dulu nih. Nanti teman saya ini backgroundnya seperti apa sih yang mau sharing-sharing sama Bapak Ibu tentang teknik scalpingnya ya. Oke, sebentar saya share dulu. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teknik scalping di gold yang raih ratusan pips. Sebenarnya kalau misalnya dibilang judulnya ini agak bingung gitu ya. Scalping memang bisa ratusan pips gitu ya. Tapi nanti kita akan belajar bareng sama Pak Hadi gimana caranya supaya dari beliau bisa scalping di gold dan bisa meraih ratusan pips gitu ya. Nah, siapa sih sebenarnya Pak Hadi Jumaidi ini? Pak Hadi Jumaidi atau dikenalnya adalah King Nasdaq atau Bapak Ibu mungkin kenal dengan sebutan Om J gitu ya, lebih dekatnya gitu ya. Om J ini memulai trading dari 2011 sampai saat ini dan Om J ini sudah mengenal Nasdaq mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan Om J memiliki beberapa teknik untuk menaklukkan Nasdaq. Jadi yang mungkin yang sudah tahu Om J nih pasti sudah familiar juga kalau Om J ini sangat familiar dengan yang namanya Nasdaq, ya kan? Jadi market yang volatile, terus market-market yang 2 kali lipat hitungannya itu beliau sudah terbiasa. Nah, tentunya gold dan forex itu juga menjadi salah satu alternatif pilihan trading ketika Nasdaq sedang berubah karakter. Jadi, mari kita sama-sama belajar dari Om J, gimana caranya Om J itu bisa scalping di gold dan bisa meraih ratusan pips gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama Om J sudah datang. Selamat sore Om J. Halo, sore Hanaflo. Sore. Nah, ini Bapak Ibunya udah
banyak banget yang gabung nih Om J, pengen belajar langsung sama Om J nih gimana caranya bisa scalping. Karena market akhir-akhir ini banyak sideways juga kan. Jadi mungkin Betul. bisa jadi salah satu alternatif teknik gitu ya di luar daripada misalnya Bapak Ibu itu adalah trader swing atau yang lainnya gitu ya. Mungkin bisa pakai teknik yang namanya scalping ini. Nah, langsung aja Om J kalau gitu saya stop share dulu. Silakan Om J untuk membawakan materinya. Ya, terima kasih Flo. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Hadi Jumaidi, trading coach dari Orbitrade. Mungkin udah ada beberapa trader juga ya yang gabung join webinar sore hari ini sudah menjadi member Orbitrade dan juga e-club. Nah, hari ini kita akan belajar tentang scalping di gold ya. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Bentar. Oke. Sebentar. Nah, tadi udah dijelasin ya. Saya mau mulai karir di tahun 2011 hingga saat ini dan sudah akrab atau kenal banget dengan karakter Nasdaq. Tapi tidak menutup kemungkinan teknik yang digunakan itu bisa dicoba di market forex maupun di market gold. Hari ini kita akan belajar tentang style trading nih, ya. Di style trading ini ada yang scalping, ada juga yang swing. Nah, pemahamannya kita harus samakan. Apa yang dimaksud dengan scalping teknik? Nah, kalau trader scalping itu biasanya memiliki target antara 20 sampai 40 pips sekali trading. Time frame yang digunakan pun juga time frame kecil seperti M15, M5, M1. Jadi mereka hanya memanfaatkan momen-momen waktu tertentu untuk trading entry posisi. Nah, kalau yang di e-club biasanya tradingnya itu swing dan juga day trade. Nah, kalau swing trade itu biasanya sekali trading bisa 100 sampai 200 pip. Risk yang dibutuhkan juga 5 sampai 10% daripada equity yang dimiliki. Jadi kalau swing trading ini bisa digunakan di futures market, bisa juga digunakan di stock market. Makanya saya tulis targetnya 100 sampai 200 pip atau 5 sampai 10% per trade gitu. Jadi ini teknik bisa digunakan di futures, bisa juga digunakan di stock market. Dan untuk saat ini yang sering saya gunakan di Nasdaq maupun di gold itu adalah day trade. Di mana day trade ini adalah trading harian yang kita membuka posisi di hari yang sama dan close posisi juga di hari yang sama. Targetnya adalah 60 sampai 90 pips. Time frame yang bagus untuk kita gunakan adalah M30, H1, H4. Jadi nanti buat kalian ya, kira-kira harus pilih cocok style tradingnya yang mana. Karena tiap teknik ini pasti beda cara pengaplikasiannya, cara penggunaannya gitu. Nah, kalau pengen tahu lebih detail, di e-club itu banyak edukasi, di Orbi juga banyak edukasi, tapi pada hari ini kita akan bahas lebih detail tentang scalping. Nah, ini salah satu jurus scalping yang biasa saya gunakan. Jadi, teknik trading scalper itu kita bisa menggunakan indikator trend seperti moving average maupun Bollinger Band. Nah, berapa sih moving average yang digunakan? Moving average yang bisa digunakan biasanya Astronaci menggunakan moving average 21. Nah, moving average kan tuh ada eksponensial, ada simple. Kita menggunakan exponential moving average. Jadi nanti buat pertama pasang dulu nih gimana sih cara pasang exponential moving average, terus juga gimana cara pasang Bollinger Band. Nah, nanti digabungin antara Bollinger Band sama moving average. Ingat, tujuan kita adalah scalper atau scalping. Jadi kita hanya menggunakan time frame kecil, M15, M5, atau M1. Terus juga kita harus, tahap kedua kita harus menghitung berapa besar potensi keuntungan sama resiko. Nah, biasanya ini kan targetnya, ingat gak berapa pips teman-teman? Tadi di awal saya sampaikan, kalau untuk scalper berapa pips sekali trading? Ayo aktif chat di kolom chat.
40 Pak Hafiz, Pak Leonardo 20. Ya, oke. Berarti memperhatikan ya. Nah, kalau di gold 20 pips sampai 40 pips itu gampang banget ya. Tapi tetap harus kita trading sesuai dengan tren, terus trading sesuai dengan eh, arah harganya mau kemana, terus juga di sini kita kapan harus entry-nya tuh harus tepat. Jadi entry yang bisa digunakan, entry posisi pada saat retest. Ya, jadi buat Bapak Ibu nih yang pengen scalping di gold harus tahu dulu trennya lagi bullish ataukah lagi bearish, terus juga indikator scalpingnya bisa menggunakan exponential moving average 21 dikombinasikan dengan Bollinger Band. Oke, saya pengen tanya dulu, gold sekarang lagi bullish atau bearish? Coba jawab di kolom chat. Bearish. Oke, bearish ya. Selanjutnya kita akan langsung ke praktis. Nah, praktis di sini saya akan mencontohkan atau em, memberikan info ya gimana sih cara pasang moving average dan Bollinger Band ya. Nanti setelah kita pasang moving average dan Bollinger Band akan ada sesi tanya jawab dulu Coach Flo ya. Nanti kalau yang belum bisa atau udah paham boleh di skip dulu karena di akhir kita akan bahas lebih detail gitu. Praktis yang lebih detail tuh cara tradingnya gimana. Nah, untuk pertama praktis karena ini ditujukan untuk pemula, mungkin ada yang belum paham tentang cara baca tren, ada yang belum paham tentang cara memasang indikator moving average dan juga Bollinger Band gitu. Pak Yona Satria jangan coret-coret ya. Soalnya kalau dicoret-coret nih ketahuan nih siapa yang coret-coret. Kalau Bapak coret-coret nanti malah kita bisa kick dari Zoom juga ya. Oke, jadi sekarang kita sudah masuk ke MetaTrader ya, Coach Flo ya. Sudah, Coach. Sebentar, saya hapus dulu nih. Oke, saya stop screen dulu deh. Saya harus screen lagi. Nah, untuk memasang indikator atau untuk mengetahui arah trade, tetap kita harus menggunakan time frame besar. Walaupun nanti pada saat kita scalping, kita menggunakan time frame yang kecil. Nah, untuk mengetahui trennya, kita bisa lihat dari H4, H1, ataupun daily. Tapi biasanya saya gunakan H4 untuk melihat tren. Nah, jelas ya, di sini gold trennya bearish. Setelah mengetahui arah tren, kita pasang dulu nih indikator. Indikator yang pertama tadi apa? Indikator yang pertama EMA 21. Oke, pertama insert indikator trend moving average. Kemudian di sini metodenya diganti ya. Kalau yang masih belum ganti eksponensial boleh diganti eksponensial dulu. Kemudian yang kedua kita bisa juga tambahkan indikator trend Bollinger Band. Untuk settingannya ini bisa default aja 22 sama 0. Close, kemudian tambahannya bisa dengan osilator stokastik osilator. Ininya juga default ya 533. Nah, ini untuk settingan awal. Jadi sebelum kita memulai trading, kita harus tahu trennya ini bearish, kemudian kita bisa turunkan time frame ke M15, M5 dan juga M1. Kapan kita bisa entry? Kita bisa entry pada saat dia retest. Ya, dia retest area middle band dan juga dia retest area EMA 21. Nah, detailnya akan kita bahas setelah tanya jawab. Oke, Coach Flo, mungkin Oke. ada yang mau ditanyakan dulu. Siap. Jadi buat Bapak Ibu sudah tahu ya cara penggunaannya ini praktis pertama karena nanti akan ada praktis kedua untuk tahu gimana sih caranya Om J ini trading scalping di gold gitu ya. Yap. Karena banyak juga kan ya Om J yang join di sini itu belum semuanya itu sudah pinter trading seperti kata Om Betul. J tadi. Jadi ada yang masih bingung kalau pakai indikator gimana, terus kalau misalnya mau pasang Bollinger Band itu gimana. Nah, itu tadi sudah diilustrasikan langsung oleh
Om J. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Om J dari Pak Randif. Kok tidak ada TF yang H1 dan H4? Tadi kayaknya sudah ada ya. Mungkin yang di bagian tipe PPT. trader, yang di tipe Hmm, trading tadi ya. Jadi tipe tradernya itu tadi Om J menjelaskan yang pertama adalah scalping. Itu di TF-nya bisa M1, M5 gitu ya. Tapi kalau misalnya di swing itu bisa di M30, M15 gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu itu day trade baru di H1 atau H4 tadi gitu. Nah, ada pertanyaan lagi kalau di H1 dan H4 ada perbedaan tren mana yang dipilih? Gimana tekniknya? Oke. Nah, itu masuk ke day trade ya. Sekilas aja saya bahas, kalau ada perbedaan teknik H4 dan H1, lihat arah tren yang lebih besar. Biasanya beda time frame itu beda range. Bisa saja arah turun di H1 itu adalah koreksi di H4 gitu. Misalnya H4-nya naik, tapi H1-nya turun nih. Semakin kecil time frame itu semakin kecil range, dan biasanya turun time frame itu untuk koreksi. Jadi ketika koreksinya udah selesai ya kita tetap ikutin tren di H4 gitu. Cuman Oke, kita nggak bahas detail ya, karena kan kita mau oke. bahas scalping aja. Siap. Jadi harus diikutin dari tren besarnya dulu gitu Betul. ya. Kalau misalnya memang mau lihat satu karena banyak time frame juga bingung gitu ya Mm-mm. sebenarnya. Jadi lihat salah satunya, terus lihat yang paling kecil satu aja, terus baru deh Bapak Ibu bisa melakukan entry di market gitu. Nah, ini ada yang minta ngulang tapi sebelumnya Coach, saya mau tanya dulu. Kalau Mm. scalping, ngomong-ngomong scalping nih, Yap. itu condongnya lebih ke mana? Ataukah kita harus nunggu trennya benar-benar bullish atau bearish gitu ya, yang benar-benar jelas? Atau kalau misalnya sideways kita bisa pakai juga? Oke, kalau ini kembali ke karakteristik trader ya. Trader itu mau yang lebih tenang atau pengen yang spekulatif. Ya, intinya sih kalau scalping itu spekulatif. Jadi kita hanya memanfaatkan waktu-waktu tertentu. Cuman saya sendiri senangnya itu ketika market trending. Mau itu bullish, mau itu bearish, saya bisa masuk. Tapi kalau sideways, range 20-40 sih ya gampang banget gitu. Cuman saya lebih sukanya market itu trending. Mau itu bullish bisa, bearish bisa, sideways jarang gitu. Malah sideways tuh saya ya udah nggak usah trading. Oke, jadi emang ada tipe-tipe orang yang suka resiko nih. Kalau Mm-mm. misalnya suka resiko, lihat yang sideways naik turun dikit-dikit naik turun gitu mungkin berani gitu ya ngambil 20 sampai 40 pips. Karena sideways itu bisa juga range segitu gitu kan ya coach. Tapi Betul. kalau misalnya mau yang lebih tenang, mau yang lebih santai, memang tiap harinya trading dan itu memang tipenya adalah scalping, lebih baik ngambil sesuai trennya gitu ya Betul. supaya kalau misalnya ada naik turunnya udah bisa langsung tahu nih kira-kira mau ngambil apa nih bye-bye karena scalping itu kan cuma 20 sampai 40 pips gitu jadi harus dilihat kalau misalnya nanti oh ternyata dia koreksi dikit dan naik lagi baru ngambil lagi gitu kan 20 sampai 40 pips itu lebih mudahnya. Nah coach sebelum kita mulai lagi nih untuk informasi yang mungkin akan Flo sampein gitu ya ini ada yang minta diulang lagi settingannya gitu. Mungkin pelan-pelan nih settingnya Oh, mungkin karena kecepatan banyak ya yang saya ya. pemula. Oke, Oke, sebentar saya hapus dulu ya. Sudah terlihat kembali MetaTrader-nya. oke, sudah terlihat. Nah, jadi pertama kita pasang indikator moving average. Itu bisa dari insert, indikator, terus di sini masuk ke trend, masuk ke moving average. Kalau yang udah biasa setting, biasanya udah muncul nih di depan. Tinggal klik aja moving average-nya, terus pilih periodenya 21. Metodenya kalau yang masih simple, silakan diganti eksponensial. Warnanya bebas ya, tapi kebiasaan kita pakai merah, jadi 21-nya merah. Oke, nah setelah moving average, lalu kita bisa tambahkan Bollinger Band. Insert, indikator, trend, Bollinger Band. Nah, untuk Bollinger Band ini settingannya default aja, periodnya 20, deviationnya 2, apply to-nya close, shift-nya 0. Oke.
Kemudian selanjutnya kita bisa tambahkan oskilatornya. Jadi insert indikator, oskilator, sama stokastik oskilator. Nah, ini adalah settingan standar ya sebelum kita masuk ke scalping teknik yang lebih detail. Oke, mantap. Jadi udah pada paham ya Bapak Ibu ya untuk cara settingnya. Tadi ada di bagian insert indikator, terus Cati tinggal pilih aja mau yang EMA atau yang Bollinger Bands atau yang oskilator untuk stokastiknya gitu ya. Untuk caranya gimana, cara bacanya nanti boleh ditanyakan di praktis kedua ya. Ya, Nah, ini ada yang nanya juga nih Coach, ngomong-ngomong tentang Nasdaq. ya. Scalping ini bisa untuk Nasdaq nggak? Nasdaq bisa gitu, tapi nanti kan tetap perlu diperhitungkan dari karakternya. Karena Nasdaq kan karakternya lebih eh, ini ya, lebih liar dibandingkan gold gitu. Kalau Oke. Nasdaq mungkin bisa gunakan M30, H1 atau H4. Tapi kalau pengen coba diterapkan di Nasdaq silahkan. Mantap, betul. Karena di Orbi itu hitungannya adalah dua kalinya dari gold ya. Jadi kalau Betul. misalnya scalping pun sebenarnya bisa gitu. Karena range-nya dia juga marketnya juga volatile gitu ya. Tapi memang harus di-adjust lagi penggunaan lot dan sebagainya gitu. Biar resikonya tetap sama seperti yang di gold. Kalau memang Bapak Ibu siapnya resiko yang seperti di gold gitu ya. Nah, ngomong-ngomongin Nasdaq, karena ada yang nanya, Flo punya informasi menarik nih dari CET program gitu. Di CET program ini kita akan mengadakan yang namanya workshop gitu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sorry. Nih, sudah terlihat ya? Ya. Oke, jadi workshop ini itu gathering bersama-sama sebenarnya, mungkin dari membernya Om J gitu ya, atau dari teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini, pengen belajar tentang Nasdaq, gimana sih caranya buat trading di Nasdaq bisa meraih ratusan pips gitu ya, bisa meraih profit yang banyak dari yang sudah berpengalaman trading di Nasdaq, yaitu ada Pak Bahtiar Ardiansyah, SH, CET, CTE, CRE QWP gitu ya. Jadi Pak Bahtiar ini pernah mengikuti salah satu lomba gitu ya. Jadi lomba trading di mana lombanya itu adalah di pair Nasdaq, di market Nasdaq gitu ya. Nah, Pak Bahtiar itu bisa memperoleh dalam 5 hari dari modal yang $2.000 sampai menjadi $12.000. Nah, gimana caranya sih supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan teknik yang dari Pak Bahtiar ini gitu ya, pengen bisa live trade bareng dengan beliau, pengen belajar bareng gimana tekniknya gitu ya. Ini akan ada workshop yang diadakan di tanggal 16 sampai 18 Maret 2020. Untuk informasi cara mengikuti workshopnya, ini ada sesi online dan sesi offline. Jadi seru banget sih buat Bapak Ibu yang pengen belajar secara langsung gitu ya. Gimana teknik untuk trading Nasdaq. Nanti di situ juga ada Om J kan di situ ya Ada dong. datang. Jadi bisa sekalian belajar sama Om J juga. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung aja menghubungi ke nomor admin yang ada di layar Bapak Ibu di 0821 6666 6500 gitu ya. Jadi bisa langsung aja supaya Bapak Ibu bisa ikutan booking waktunya karena mumpung masih setengah bulan, tapi jangan sampai nunggu-nunggu setengah bulannya udah ini deket gitu ya karena ada batasan untuk pengikutnya gitu. Jadi buruan aja siapa yang cepet bisa ikutan untuk workshopnya gitu ya. Langsung aja menghubungi ke nomor admin yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng untuk teknik gimana sih Pak Bahtiar bisa mendapatkan dari modal 2.000 menjadi 12.000 hanya dalam waktu 5 hari gitu. Nah, Flo juga mau informasi ini, kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah member pasti sudah merasakan yang namanya strategi trading plan ya kan, atau trading strategi yang setiap minggunya diberikan. Nah, buat Bapak Ibu yang belum menjadi member, Bapak Ibu juga nggak perlu khawatir. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti itu upgrade membershipnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan yang namanya trading strategi setiap minggunya. Karena Bapak Ibu akan dipandu langsung oleh Pak Gema
market ini seminggu ke depan itu bakalan gimana sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak sembarangan entry, Bapak Ibu juga punya pandangan yang jelas tentang market seperti apa. Jadi nggak galau, nggak bingung, nggak pusing-pusing lagi mesti harus ngapain di minggu depan gitu ya. Karena setiap minggunya di-update trading strateginya. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu upgrade membershipnya, Bapak Ibu bisa menikmati fitur yang namanya request roadmap. Jadi kalau misalnya nih setiap harinya Bapak Ibu itu pusing analisa market gitu ya, Bapak Ibu bisa pakai shortcut lah istilahnya kayak shortcut, yaitu tinggal request roadmap aja nanti dibikinin sama analis kita nih roadmapnya. Jadi bisa dicocokin nih kalau misalnya Bapak Ibu udah punya analisa terus tinggal dicocokin lagi nih sudah tepat belum analisanya gitu sehingga kalau misalnya masuk ke market jadi bisa lebih pede. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa langsung aja menghubungi ke nomor admin nih yang ada di layar Bapak Ibu di 0812 2222 1697 kalau mau upgrade membership dari eClub Super App. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang belum pakai eClub Super App nih bisa juga akses free-nya karena setiap harinya ada free daily briefing untuk futures market ataupun stock market. Kalau di stock market di jam 8.30 pagi, kalau yang di futures di jam 6 sore. Jadi nanti jam 6 sore juga ada free daily briefingnya. Jadi buat Bapak Ibu nih yang mau upgrade dan menikmati fitur yang lebih lengkap bisa langsung aja Bapak Ibu chat ke nomor admin ya. Oke, kita akan lanjut untuk praktis selanjutnya nih yang ditunggu-tunggu nih karena sudah banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Gimana sih caranya? Gimana sih strateginya Om J? Gimana sih Om J bisa dapat cuan dari gold gitu ya dengan teknik scalping? Itu nanti boleh langsung ditanyakan. Nanti kita akan ada sesi Q&A. Kita langsung belajar aja nih dari Om J tentang gimana strateginya. Silakan Om J. Oke, thank you Flo. Kita lanjut ya. Oke. Sebelum saya lanjut, kayaknya tadi banyak pertanyaan deh. Boleh dibantu bacakan, Flo? Oke, ada beberapa pertanyaan yang memang udah masuk nih. Mm. Jadi sambil kita praktis, kita sambil jawab-jawabin juga nih. Ada yang nanya dari Pak Stefanus, SL di berapa coach kalau untuk scalping? Oke, SL di berapa nanti kita praktek ya contohnya ya. Kalau biasanya SL itu di bawah dari swingnya. Jadi kita lihat dulu arah pergerakannya seperti apa. Misalnya sekarang lagi bearish. Ya, tadi di H4 kita udah sama-sama lihat market lagi bearish. Turun ke M15. Nah, di M15 ini ada swing sebelumnya di sini, ada swing sebelumnya lagi di sini. Nah, kalau kita melihat ini adalah area supply ya, di mana di sini sering terjadinya pemantulan. Jadi untuk yang lebih aman sebenarnya di atas swing yang lebih jauh. Tapi kalau pengen risk rewardnya 1:1, sesuai dengan target profitnya. Misalnya ini udah market turun, dia retest, balik lagi ke arah tren, kita bisa entry gitu. Jadi entry-nya ketika dia balik lagi ke arah trennya, terus targetnya di mana, kita bisa target menghitung target dari swing low to swing high, targetnya di 2618. Kalau kondisi saat ini, yang 15 ya, ini swing high-nya belum valid. Cuma estimasi kita adalah stop loss di atas swing dilebihkan 20 pip, targetnya bisa di area Fibo 1618, bisa juga di 127, TP kedua, target ketiga bisa di 1618. Jadi ini untuk gold ya, estimasi gold dia sudah turun, dia retest. Pak Dedi harap tidak coret-coret. Nah, kalau misalnya seperti ini kita bisa spekulatif sell dengan target pertama di 1807, target kedua di 1802, dan target ketiga 1799. Ini lebih daripada target scalping yang umumnya 20 sampai 40 pips ya. Cuman kalau misalnya memang mau scalping
di time frame M15. Kalau pengen scalping di time frame M5 yang lebih kecil lagi, kita cari lagi nih swing-swingnya. Kan swing baru. Ini swing low, ini swing high. Saya gambarin beda warna ya. Oke, sorry. Nih, kalau ini pengen scalping di time frame yang lebih kecil ya, M5. Jadi targetnya di 61,8. Ketika dia retest ya, retest daripada EMA-nya, targetnya sekitar 20 pip. Dari 11 ke 09. Pokok target pertama tuh 61,8, target kedua 127, target ketiga di 1618. Semakin kecil time frame, kita lebih cari lagi swingnya. Ini kan lagi naik, retest, berarti bisa buy gitu. Kalau lagi turun, retest, turun lagi, kita bisa sell. Cuman harus tahu di mana swing-swing yang terdekatnya gitu. Kalau pengen pasang stop loss, lihat swing high sebelumnya ditambahin 20 pip. Itu. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Setiawan. Cara hitung koreksi gimana Coach? Titik pemberhentiannya. Oke, kalau titik pemberhentian biasanya kita lihat dia di area 61,8. Jadi market itu kan kalaupun turun, dia nggak langsung turun ya. Dia pasti ada koreksi. Nah, pada saat koreksi inilah waktunya kita entry. Kita bisa ukur juga nih dari titik A ke titik X. Kalau di ilmu Fibonacci ada, sorry, di sini, di sini X, di sini A, di sini ada B. Nah, B ini sebagai titik koreksinya. Jadi kita bisa nentuin ini swing high, ini swing low, tarik dari swing high to swing low. Apabila dia retest di 618, inilah saat waktu kita koreksi. Jadi sekarang sebenarnya waktu pas nih untuk trading. Gitu Coach Flo. Oke, mantap. Nah, ada pertanyaan tadi dari Pak Fendi sudah dijawab juga oleh Om J, SL-nya di Hmm, berapa ya kan? Ada selanjutnya juga dari Pak Zikri Kamaludin. Entry-nya menunggu momentum seperti apa? Apa Oke, menunggu kepala cangkul dulu atau seperti apa, Coach? oke. Kalau tadi di materi saya jelaskan tunggu retest. Nah ini sebenarnya udah waktu yang tepat nih. Cuman saya nggak entry karena ini akun akun khusus untuk ini ya, akun private gitu. Jadi nggak bisa digunakan di sembarang momen. Nggak, ini akun bukan untuk akun scalping. Jadi itu akun untuk swing gitu. Jadi kalau misalnya pengen akun nanti coba saya ganti akun dulu sebentar. Oke. Sambil Om J ganti account nih, kayaknya banyak banget nih yang dilema Om dengan Kenapa tuh? pemakaian SL gitu ya. Karena Oke, nggak mungkin bingung kali ya kalau scalping kan area target TP-nya kan pendek ya 20 sampai 40 pips gitu. Terus SL-nya berapa? Sedangkan kalau 20 sampai 40 pips, SL itu kan gampang banget kena gitu kan. mm, Nah, ya memang resikonya pasti lebih tinggi ya kalau scalping ya, Coach ya. betul, Biasanya kalau di swing itu kita bisa hitung risk to reward-nya Bapak Ibu. Misal kita itu TP-nya 100 pip, maka SL-nya Bapak Ibu bisa juga pasang 100 pip gitu. Artinya Bapak Ibu punya risk to reward itu 1:1 gitu. Tapi kalau untuk di scalping memang berbeda tekniknya gitu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu scalping ngambil profitnya dikit-dikit, tapi ya harus siap dengan gojekannya gitu. Harus siapin waktu yang pertama karena harus ngeliatin market gitu kan karena eh, area-area TP-nya itu pendek-pendek makanya harus diliatin dipantengin siapin waktu kalau nggak siapin waktu berarti jangan ambil teknik scalping gitu ya ngambil betul. aja teknik swing atau day trade gitu tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya waktu yang banyak untuk ngeliatin market
boleh silakan langsung pakai teknik scalping ini untuk alternatif tradingnya. Boleh silakan langsung dijelasin Om J. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tadi itu apakah menunggu momentum gitu Oke, atau nunggu kepala cangkul? ya. Kalau kapan waktu entry ya itu tadi pada saat retest. Ini kan market sudah turun, dia retest. Retest itu bisa false break, bisa dia ke dynamic resistance ya. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai kepala cangkul. Kan trennya udah jelas turun. Ini kita badan cangkul, kepala cangkul, badan cangkul, kepala cangkul. Nah, kepala cangkul seperti ini, kalau dia sudah di area Fibo retest 61,8, itu kita bisa tambah entry. Atau pengen di masuk lagi juga boleh. Ini kan swing high to swing low. Dia retest ke area EMA, terus juga eh, ke area middle band. Udah pas banget. Tadi harusnya di sini kita entry. Sekarang kita akan ukur targetnya ya sebelum kita entry. Nah, kalau target ini bisa ke 07. Wah, target 20 pipsnya udah kejemput ya. Tadi dari 12 sekarang udah 09. Jadi left trading nih cost flow nggak apa-apa. Sekalian ya karena ada itu ya momentum ya. Ada Jadi bisa momentum. sekalian lihat ya. Ya, betul. Tapi dasarnya sih ketika dia udah tahu trennya, terus dia retest ke EMA 21 dan juga dia pas di middle band, terus kita ukur dari upper, dari swing high to swing low, dia retest di 61,8, itu kita bisa entry gitu. Stop lossnya di Oke. mana? Stop lossnya ini swingnya tambahin 20 pips. Jadi kalau misalnya swingnya di 12,96, katakan 18,13, stop loss kita adalah di 18,15. Nah, tadi kalau misalnya kita entry di sini, jadi entry-nya di 18,11, stop loss-nya 18,15, targetnya ya 1:1 lah. Ini kan dari sini ke sini kurang lebih 40-50 pip gitu. Tapi kalau ini di break, lanjut turun, dia bisa ke area 1802, bahkan ini pas banget momennya bisa sampai ke 1800 gitu, bisa 110 pip malah nih teknik scalping yang bisa dapat ratusan pip gitu. Pas banget. Mantap. Mantap banget. Iya, memang kalau misalnya mau dapat ratusan pick untuk teknik scalping ya resikonya memang juga gede gitu. Jadi yang harus disiapin adalah mentalnya juga gitu ya. Karena Betul. scalping itu nggak sembarangan Bapak Ibu. Nggak cuma sekedar Bapak Ibu entry terus nungguin nih 20, 40 pip udah di close gitu enggak gitu. Karena Ya, kita nggak akan tahu market itu gimana gitu ya. Makanya kita harus cari-cari area-area entry yang tepat juga nih biar Bapak Ibu eh, scalpingnya juga nggak asal-asalan gitu ya. Nah, ya. selanjutnya ada lagi pertanyaan dari ini banyak banget ini yang tanya kayaknya penasaran banget sama strateginya Om J. Oke. Dari Pak Jeffrey, coach untuk BB itu yang dipakai upper band 1, 2, 3 atau cuma 3 saja ya? Oke. Bollinger Band itu ada upper band, middle band, ada lower band. Nah, itu juga kalau kita nggak pakai Fibonacci, tadi kan kita trading berdasarkan Fibonacci ya. Kita tahu titik retestnya, kita tahu di mana targetnya, kita tahu di mana stop lossnya. BB digunakan untuk apa? BB itu digunakan untuk scalping sebagai support resisten. Upper band itu misalnya market turun, naik lagi, itu targetnya upper band. Sorry, marketnya turun terus retest, kita entry, targetnya adalah lower band. Itu jadi Bollinger Band sebagai simple indikator tanpa menggunakan Fibonacci. Kalau yang tadi kita praktekkan kan kita menggunakan tambahan Fibonacci, tapi kalau nggak mau pakai Fibonacci, nggak mau ukur jauh-jauh, ya udah targetnya di upper band maupun di lower band gitu. Oke, mantap. Selanjutnya ada dari Pak Joko Suryanto. Kalau di H1 naik dan H4-nya turun, berarti Udah masih itu. turun atau retest ya?
Sudah Itu ya tadi tadi udah ya. yang pas. Oke. Hmm, Ini selanjutnya ada yang nanyain juga. Nah, ini berhubungan dengan scalping juga. Scalping ini ada hubungannya dengan pemilihan penggunaan lotnya nggak? Nah, pasti dong. Ini kalau kita ngomongin lot itu hubungannya dengan ya kan? Berapa besar resiko yang siap kita terima dan berapa besar reward yang akan kita dapat. Gitu. Kalau misalnya Bapak katakan punya uang $1.000, pengen risknya 10%, ya kan? Berarti $100. Kita hitung nih tadi stop lossnya 40 pips. Berapa ya stop loss 40 pips untuk resiko $100? Itu bisa 0,2 gitu, 0,25 lah maksimum. Nah, terus juga rewardnya bisa 40, bisa 100. Itu kan rewardnya lebih besar. Jadi rewardnya bisa dapat 250 pip, $250, sedangkan risknya adalah $100. Jadi pengembangan lot itu tergantung kesiapan dari diri kita. Berapa resiko yang siap hilang dan berapa profit yang akan didapat. Oke, jadi silakan pertimbangkan resiko masing-masing dari Bapak Ibu karena belum tentu Om Jim suruhnya misalnya 0,1 gitu ya. Ya. Ternyata Bapak Ibu resikonya nggak siap kalau 0,1 gitu ya. Jadi ya harus di-adjust lagi. Atau kalau misalnya ternyata 0,1 kayaknya kekecilan deh gitu ya. Mm-mm. Mau pakai satu lot ya boleh. Silakan disesuaikan dengan risknya masing-masing. Ada dari Pak Frans nih Om J. BB Yap. menyempit bisa trade nggak? Oke, bebek ya, belajar bebek lagi. Nah, kalau pengen perdalam tentang Bollinger Band, harus tahu karakter dari indikatornya. Jadi, Bollinger Band itu ada dua jenis atau dua karakter. Yang menyempit ini disebut dengan squeeze, dan yang melebar ini disebut dengan bounce. Dimana ketika si Bollinger Bandnya ini menyempit, ini adalah waktu kita menunggu, ya. Waktu kita menunggu, yang artinya tidak lama lagi dia akan meledak gitu. Biasanya kalau Bollinger yang membentuk squeeze, nggak lama lagi dia akan meledak. Bisa meledak dari uppernya, bisa meledak dari lowernya. Apalagi kalau misalnya kita trading di M15 ya. Ini juga biasa saya gunakan pada saat NFV, saat news the Fed. Jadi kalau misalnya ada news the Fed atau NFV, ini Bollinger enak banget. Saat news, sebelum news, ini kan biasanya Bollinger tuh squeeze atau menyempit. Kita pasang aja jebakan buy stop atau sell stop di atas daripada resisten ataupun support. Itu fungsi dari Bollinger Band gitu. Oke, mantap. Untuk lebih lanjutnya, kalau untuk belajar bisa dari edukasi juga nih. Edukasi di eClub itu juga lengkap banget sih. Ya, Kalau buat Bapak Ibu yang mau upgrade gitu ya, itu nanti bisa belajar juga mulai dari tahap yang beginner sampai yang expert itu ada tersedia di e-kampus gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang member bisa langsung aja cek di e-kampusnya gitu. Yang belum pernah buka silakan dibuka. Berarti banyak banget edukasi yang nanti bisa dipelajari di situ. Ini ada dari Bu Felicia. Coach, maaf tadi scalping saat retest berlangsung atau retest selesai? Sudah valid swing low atau high? Lalu kalau di gold scalping baiknya pasang SL yang aman berapa yang tidak ketoel oke. bahasanya. Sebelum Oke. dibacakan udah dijawab sebenarnya ya tadi sama saya. Nah, kalau misalnya scalping nungguin swing itu lama sih ya kalau menurut saya ya. Swing itu buat ukuran target profit sama stop loss kita gitu. Jadi kalau tadi kan saya juga udah contohkan ketika sudah retest dan sudah tahu oh ini udah di 61,8, nggak harus nunggu swing lagi, tapi kita bisa entry gitu. Karena target kita 20 sampai 40 pips, itu target pertamanya. Kalau pengen lebih panjang lagi, lihat time frame lebih besar lagi. Tapi pada saat sore hari ini kita tadi praktek itu ada momen di mana stop lossnya hanya 40 pips tapi take profitnya bisa sampai 100 pips gitu. Tadi kalau kita Oke. entry ya kita entry di 18.11 loh. Sekarang harganya udah 18.09. Udah turun 30 pips goldnya. Mantap. Jadi sekalian belajar nih Bapak Ibu langsung dari Coach Hadi ya.
untuk tadi entry-nya gimana gitu kan. Nah, memang kalau misalnya di gold itu kalau misalnya mau tekniknya scalping itu ya harus siap dengan resikonya balik lagi gitu karena TP-nya pendek-pendek. Jadi kalau misalnya kita harus yang namanya disiplin sama SL, langsung cut biasanya ya. Ada juga yang nggak pakai SL sih sebenarnya karena melihat dari range SLTP, melihat dari range TP-nya biasanya karena cuma 20 sampai 40 pips SL-nya dipantengin gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. udah turun berapa menit langsung dipotong gitu ya. Di cut Ya, manual itu juga bisa gitu. Tapi lebih baiknya sih kalau memang udah persiapan untuk hitung-hitung SL, lebih baik dipasang langsung. Soalnya takutnya namanya kita ya mau beraktivitas gitu ya, kadang ada lupanya. Belum lagi kalau ibu-ibu nih lagi trading terus tiba-tiba ada cuciannya belum keambil karena hujan dan sebagainya gitu kan. Itu bikin kita jadi lebih bingung kan kalau misalnya ternyata nggak sesuai dengan analisa kita gitu. Nah, selanjutnya ada dari Pak Adi Sanjaya. Coach di H1 kan udah bikin Dragonfly Doji dan terbentuk di support terdekat. Apakah boleh berasumsi buy? oke. Ini H1 ya. Nah, kalau misalnya H1 ini kita harus lihat lebih jauh lagi, terus juga lihat lebih detail lagi karena doji itu memang sebuah candle penanda akan terjadinya reversal. Tapi selama belum ada valid swing, saya tidak mau counter trend dulu karena tren besar yang terbentuk masih bearish. Jadi lebih baik tunggu sampai dia retest ke atas baru sell lagi. Gitu dibanding kita spekulatif buy sekarang counter trend dengan resiko market bisa turun lagi karena masih downtrend. Oke, jadi lebih pilih valid swing dulu ya Ya, daripada melihat dari candle per candlenya gitu ya. betul. Nah, ada selanjutnya dari Ibu Del atau Bapak Del nih ya. Sorry, Om mau tanya untuk cara narik Fibo yang benar gimana Om? Dari kiri ke kanan. Paling gampangnya dari kiri ke kanan ya. Oke, mungkin kalau misalnya cari areanya dulu kan ya Om. Kalau misalnya mau cari area penurunannya dari swing low ke swing high, betul ya? Betul. Kalau misalnya mau cari area kenaikannya dari swing high ke swing low, jadi sebaliknya gitu, buat nyari area-area entry-nya gitu. Nah, ini banyak yang tadi nih langsung sekalian live trade dong, live trade. Nanti mungkin bisa ikutin live trade juga nih karena di Orbi juga ada live trade juga kan Ya. untuk di US stock dan juga kalau di eClub nanti ada NFP nih live trade gitu. Jadi Hmm. bisa ikutan juga nih Bapak Ibu yang pengen langsung tahu nih gimana strateginya Pak Gema saat NFP bisa langsung aja nanti ikutan live trade di eClub Academy. Nanti bisa langsung menghubungi ke nomor admin nih yang ada di layar kaca Bapak Ibu di 0812 2222 1697 ya. Kalau yang untuk member siapin waktunya aja nih buat nanti live trade NFP bareng-bareng. Ada dari Pak Frans lagi nih, mungkin beberapa pertanyaan lagi sebelum kita close nih untuk webinarnya. Ada dari Pak Frans, perlu analisa multi time frame atau pakai salah satu time frame aja? Info lot size versus modal. Panjang ini detail. Kayaknya harus belajar lebih lagi deh. Kalau misalnya untuk time frame sebenarnya bisa dipelajari nanti di edukasinya yang ada di eClub Academy, Pak. Jadi kalau misalnya saya pernah dapat juga nih dari salah satu analis yang ada di Astronaci, yang ada di eClub gitu ya. Kalau misalnya untuk pakai multi time frame biasanya untuk ngecek nih apakah ada retest ataukah misalnya marketnya ini lagi kenapa gitu ya. Misalnya di H4-nya itu dia naik gitu ya. Ya kita perlu adanya time frame yang lebih kecil untuk konfirmasi
konfirmasi gitu ya untuk kita lihat area entry-nya udah sesuai apa enggak. Tapi kalau misalnya yang masih baru pemula satu time frame udah cukup gitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu sampai semua-muanya M1 dipakai, M5 dipakai, M30 pakai gitu ya. Yang ada pusing gitu ya kalau misalnya banyak time frame. Cukup 1 sampai 2 time frame itu udah oke gitu. Nah, eh dari Pak Nami Gus, swing itu time frame berapa? Berapa hari biasanya tahan? Ini kok saya nggak baca chatnya ya? Apa chat PM ke Flow semua ya? Enggak, ini ke everyone sih. Mungkin ada itu ya, error sinyal. Nggak apa-apa, Oh, Coach, aku bacain aja. Swing itu time frame-nya berapa nih? Berapa hari biasanya bisa tahan? oke. Swing itu berapa? Time frame berapa? Kalau pengen apa nih? Swing high, swing low atau trading swing? Gitu. Kalau misalnya trading swing itu kan time frame-nya besar. Tapi kalau misalnya swing high, swing low, berapa lama bertahan? Itu kita harus lihat dari karakter candle. Ya, candle apa yang terbentuk? Apakah doji, terus inside bar, outside bar, terus juga misalnya kayak dragonfly tadi yang disebutkan. Harus lihat dan paham candlestick gitu. Simpelnya sih ketika swing high sudah terbentuk, dia pasti akan turun. Tapi selama swing high-nya belum terbentuk, paling koreksi untuk lanjutin tren aja gitu. Jadi kita nggak bisa ukur berapa lama, harus dilihat dari karakter market, karakter candlenya juga. Oke, jadi ya harus cek lagi ya kalau ada banyak sebenarnya yang bisa kita pakai selain swing, tapi swing itu paling gampang lah yang bisa Hmm. kita gunakan untuk kita bisa entry di market gitu ya. Tapi untuk pemula perlu banget belajar yang namanya candlestick, terus tren itu perlu banget karena itu basicnya pemula yang harus dipunya. Nah itu di e-club juga ada di bagian beginner di e-kampusnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung aja kalau mau belajar nih yang udah member langsung buka e-kampusnya, terus searching nanti keywordnya masukin aja trendline atau masukin candlestick. Nanti video-video tentang candlestick, tentang trendline semuanya akan muncul. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di e-kampusnya. Nah, ada yang tanya lagi dari Pak Rota Flas. Fungsi Bollingernya gimana, Coach? Oke, udah dijawab sih tadi sekalian. Sebagai area target TP ketika market naik upper, ketika dia turun lowernya. Jadi itu kalau kita nggak pakai Fibonacci, kita bisa menggunakan Bollinger untuk menentukan TP. Oke. Mantap, jadi sudah dijawab ya. Tadi ada yang tanya juga tapi kelewat, apakah ini direkam? Ini direkam, jadi buat Bapak Ibu nih yang sudah download Club Super App gitu ya dan menikmati free aksesnya, Bapak Ibu nanti bisa akses videonya karena akan diupload di edukasi free-nya gitu ya. Tapi untuk member, nanti Bapak Ibu bisa langsung aja minta sama admin gitu ya. Jadi lebih gampang, nggak perlu buka-buka lagi, nggak perlu bikin akses free-nya, tapi Bapak Ibu bisa langsung minta ke admin aja atau ke trading coach yang Bapak Ibu sudah kenal gitu ya. Nanti bisa langsung minta aja. Terus ada lagi nih dari Bu Catherine. BB itu dibarengin sama SNR ya Om? Bisa Bollinger Band dan support and resistance bisa. Ya, jadi bisa dibarengin ya. Sebenarnya bisa pakai macam-macam indikator, bisa pakai macam-macam teknik gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ribet, satu aja sih, satu teknik itu udah cukup gitu ya. Biasanya kalau misalnya pemula malah pakai trendline doang Ya, atau pakai SNR doang gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih konfirmasi lagi dari entry-nya, dari marketnya, baru pakai teknik-teknik yang lainnya. Ada dari Pak Aris Nanto. Stokastik itu fungsinya apa ya, Om? stokastik fungsinya buat melihat apakah marketnya sudah jenuh atau belum. Gitu, misalnya dia udah terlalu lama oversold. Itu jadi kita asumsi oh ini udah jenuh banget nih. Pasti akan naik dulu gitu. Kalau kita pengen sell, tunggu stokastiknya di area 80 sampai 100, tapi kalau kita pengen buy, tunggu stokastiknya di area 0 sampai 20. Oke. Selanjutnya ada dari Pak Joko. Kalau di e-shop itu untuk mempelajari doji candlestick itu dari mana ya?
mungkin bisa langsung menghubungin ke tim e-shopnya ya Pak ya di 0811 883 882 ya untuk e-shop ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanyain aja kalau untuk video e-shop. Dari Bu Heni, NFP apakah Jumat ini? Kayaknya di tanggal 10 ya Om J ya, Ya, NFP ya betul. kalau dilihat-lihat dari kalender nih. Itu di tanggal 10. Jadi nanti Bapak Ibu bisa persiapan nih sebelum tanggal 10. Mungkin bikin trading plan dulu. Atau kalau misalnya nggak mau ribet bikin trading plan, ikutan live trade aja bareng e-club. Jadi nanti bisa langsung aja melihat Pak Gema itu gimana sih strateginya kalau live trade NFP gitu ya. Ada lagi nih sebelum kita bacain, mungkin ada dua pertanyaan terakhir yang akan saya baca, tapi saya mau share screen lagi karena saya mau ingetin lagi buat Bapak Ibu nih, karena kita akan ada workshop nih dari CET program mempersembahkan workshop spesial untuk Bapak Ibu belajar tentang Nasdaq. Nah, kalau Bapak Ibu mau belajar tentang Nasdaq, karena waktunya itu tinggal sedikit lagi gitu ya, pertengahan bulan besok itu sudah mulai untuk workshopnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar gimana caranya sih Pak Bahtiar bisa mendapatkan dalam waktu yang singkat tapi profitnya berkali-kali lipat gitu ya. Itu silakan langsung aja daftar ke nomor admin di 0821 6666 6500 gitu ya. Jangan nunggu-nunggu deket-deket tanggal 16 karena slotnya juga terbatas gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau untuk upgrade juga daripada eClub Super App-nya karena mungkin eClub Super App yang free itu kan benefitnya terbatas gitu ya. Belum bisa mengakses yang namanya sinyal, belum bisa mengakses yang namanya komunitas, belum bisa juga mengakses edukasi-edukasi yang lebih lengkap gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nih langsung aja upgrade membershipnya. Caranya gimana? Silakan menghubungi ke trading coach yang udah dikenal atau bisa menghubungi ke nomor admin di 0812 2222 1697 gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu nih yang mau upgrade membershipnya biar bisa dapetin sinyal bareng, bisa trading bareng, bisa sharing dan diskusi sama tim expert. Bahkan tim analis kita itu standby sampai jam 2 pagi loh. Jadi buat Bapak Ibu yang mau sharing-sharing bisa silakan langsung aja upgrade membershipnya di 0812 2222 1697. Oke, kita bacain untuk dua pertanyaan terakhir dari Bu Felicia. Coach, kalau sideways dengan range lebar, apakah Hmm. bisa scalping juga? Jika iya, apakah caranya sama? Oh iya, kalau market lagi rally, base rally, entry scalpingnya gimana? Panjang nih Om J. Oke, kalau sideways range lebar ya di gold juga sering banget tuh. Kemarin sideways tuh 200 pip. Tekniknya tentu beda ya. Karena kan kalau yang kita bahas di sini adalah menggunakan Bollinger Band dan EMA untuk target 40 pips gitu. Nah, kalau misalnya range lebar biasanya kan bisa 100 sampai 200 pip ya. Karena sering tuh gold sideways lebar. Tentunya tekniknya beda juga gitu. Biasanya tetap kita lihat dulu ada pola apa, terus juga momennya gimana, banyak yang harus diperhatikan kalau range lebar. Tapi kalau misalnya market lagi trending, itu cocok untuk gunakan teknik ini. Terus pertanyaan kedua, kalau misalnya rally base rally. Nah, pada saat rally kan membentuk base, itu kita bisa gunakan teknik yang tadi saya sampaikan, Bollinger Squeeze. Jadi kita pasang aja nih buy stop ataukah sell stop. Karena rally kalau dia sudah membentuk base, dia bisa jadi rally base rally, bisa juga menjadi rally base drop. Itu jadi perlu kita pasang jaring buy stop ataukah sell stop seperti itu. Suaranya belum kedengaran Coach Flo. Oke, sorry. Ada dari Bu Yuniar Safitri nih untuk pertanyaan terakhir. Pola engulfing bisa nggak coach digunakan untuk scalping? Oke. Biasa saya gunakan engulfing itu di daily karena lebih valid. Tapi kalau di time frame kecil ya kayak M15, M5 atau M1, jujur saya belum pernah coba gitu. Jadi
Kalau bullish engulfing kan harus nyarinya di area support. Kalau bullish engulfingnya di area middle itu koreksinya bisa tapi nggak jauh gitu. Tapi kalau ibu mau coba silakan. Oke, jadi bisa aja sebenarnya scalping itu pakai teknik apapun gitu ya, pakai Betul. teknik apapun bisa. Yang penting Bapak Ibu tahu nih area-area yang mau di entry itu sudah pas atau enggak, terus target TP-nya itu berapa, sama menyiapkan waktu karena scalping itu butuh tenaga, butuh waktu, mantengin, siapin kopi gitu ya, karena nggak bisa ditinggal sedikit pun gitu ya. Kalau ditinggal nanti yang ada risknya itu terlalu panjang, ribetnya cuma sedikit gitu. Jadi harus disesuaikan lagi sama tipe tradingnya masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba ambil dikit-dikit deh gitu, cobain gitu, boleh silakan gitu ya. Nah, untuk webinar kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab. Saya mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Tapi sebelumnya ada pertanyaan terakhir nih juga. Roadmap sama market radar beda atau sama? Bentuknya sebenarnya sama gitu. Tapi market radar itu belum terkonfirmasi karena itu masih jadi watchlist sebenarnya. Jadi kayaknya misalnya nih kita lagi searching-searching, jadi analis lagi searching-searching, kelihatannya ini bagus nih pair ini tuh kelihatannya ada potensi nih gitu ya. Tapi belum ada hal yang membuat itu menjadi entry yang pas gitu tuh. Belum ada triggernya gitu. Nah, kalau untuk trigger-trigger biasanya itu lebih dikasih ke trading plan, IO futures gitu. Itu yang sudah ada biasanya trigger tertentunya. Nah, itu diberikan khusus untuk member. Jadi kalau yang untuk free memang dapatnya yang market radar gitu. Tapi market radar juga bisa digunakan kalau misalnya Bapak Ibu memang udah bisa analisa, tinggal cocokin sama analisanya gitu. Nanti bisa disamain nih persepsi analisanya gitu ya. Nah, terima kasih nih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Jangan lupa ikutan workshopnya karena workshop ini itu workshop Nasdaq itu baru pertama ini ya Om J ya. Betul. Nasdaq ya. Jadi sama-sama belajar dan pembicaranya juga bukan yang abal-abal karena dia memang udah terbukti ikutan lomba dan memang menang gitu ya. Menangnya karena dia dalam waktu 5 hari bisa ngumpulin dari modal yang 2.000 jadi 12.000 gitu ya. Jadi silakan aja langsung chat ke admin atau untuk Bapak Ibu yang saya nggak bisa nih liatin sinyal, saya pengen dapat sinyal, saya pengen belajar edukasi yang lebih lengkap, silakan bisa upgrade membershipnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu nih pengen tradingnya yang scalping ini nggak banyak macet-macet ya kan, yang digaransi, silakan nanti bisa langsung tanya-tanya sama Om J gitu ya mengenai Orbitrade. Oke, sekian untuk webinar kali ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah aktif untuk ikutan belajar gitu ya. Kita akan bertemu lagi di Live Trade NFP bersama dengan Eklub dan Orbi nanti di tanggal 10. Jadi buruan aja sekarang langsung join, langsung upgrade supaya nanti di tanggal 10 udah siapin apa nih yang harus dilakuin untuk di live trading. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Om J. Terima kasih, Flo. Selamat sore semua.